Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin amma ba'du. Mohon izin share bagi layar. Alhamdulillah kita sudah di pertemuan yang ke-6 bahwasanya tentang profesi kependidikan. Banyak hal yang perlu diketahui bahwasanya selain dari kewajiban yang perlu kita berikan kepada siswa, ada juga perlindungan profesi yang menjadi hak kita secara komprehensif dalam artian kita menjadi seorang guru itu kita punya perlindungan. Gitu, okay? Yang pertama adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial ini mutlak harus kita miliki sebagai seorang guru yang mana pekerjaan seorang guru itu membutuhkan sebuah jaminan sosial dalam artian kesehatan. Dari sini kita mempunyai BPJS yang mana kita sudah banyak dibantu oleh pemerintah, tanda kutip diberi kemudahan meskipun dalam pelaksanaannya banyak sekali kekurangan gitu ya. Penghasilan di atas kebutuhan minimum kenapa? Karena pada dasarnya seorang guru ataupun tenaga kependidikan itu menunjukkan tingkat profesi yang mana membutuhkan tingkat keprofesionalan yang pas gitu ya. Sehingga di sana juga dibutuhkan penghasilan yang tanda kutip kebutuhan minimum di daerah itu. Sebagai contoh, mungkin kalau tingkatannya adalah UMR, maka seorang guru harus di atas UMR. Nah, sekarang prakteknya bagaimana untuk teman-teman guru sepuhan, guru swasta di luar sana, apakah sudah ada jaminan penghasilan di atas kebutuhan minimum? Ya, kita tidak tahu gitu ya. Kita dikembalikan kepada sekolahan gitu bahwasanya bisa tidak dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ini jelas ada gitu ya, baik itu di lembaga swasta ataupun di lembaga negeri, bahwasanya mendapatkan seorang guru atau tenaga pendidikan akan mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan prestasi kerjanya, sesuai dengan tingkat keahliannya. Yang ketiga, yang C, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Ini harus dimiliki. Kenapa? Karena seorang guru ataupun tenaga kependidikan ini secara garis besar itu adalah sebuah profesi yang mana untuk mengembangkan intelektual. Dan di sana jelas banyak sekali berseliweran hasil dari intelektual-intelektual yang ada dalam dunia pendidikan. Sehingga perlu sekali dalam perlindungannya kebanyakan lebih di daerah kita khususnya gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga mengatasnamakan hasil kerja orang lain sebagai hasil karyanya. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran untuk memperlancar tugas keprofesionalan. Hal ini mutlak harus dimiliki, harus diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran. Bisa dilaksanakan dalam hal apa? Gitu ya. Bisa dilaksanakan dalam hal pelaksanaan seminar dan lain sebagainya. Gitu ya. Atau diberi kesempatan untuk melaksanakan studi lanjut gitu ya, bisa dalam bentuk pemberian beasiswa, pemberian izin belajar, tugas belajar dan lain sebagainya. Yang ke-E, memperoleh dan memanfaatkan sarana prasarana. Jelas sekali bahwasanya profesi kependidikan ini membutuhkan sebuah media
khususnya untuk seorang guru dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Hal ini terkadang juga membutuhkan prasarana dan sarana yang ada di sebuah lembaga pendidikan yang ada guru tadi, sehingga ada kesempatan yang sama memperoleh dan memanfaatkan sarana prasarana. Lanjutannya, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian ya dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan atau sanksi kepada peserta didik. Hal ini sekarang mungkin ya tidak di semua lembaga pendidikan, tapi mungkin di salah satu lembaga pendidikan yang mana terkadang penilaian itu dihandle oleh pengelola, tanda kutip dihandle oleh kepala sekolahnya. Dalam hal ini, seorang guru diberikan sebuah kewenangan memberikan penilaian sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh anak didiknya. Memberikan ikut menentukan kelulusan, tanda kutip diberikan suara, apakah dalam rapat misalkan anak si A ini layak untuk lulus ataupun tidak. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Jadi tidak ada oknum yang mengganggu, tidak ada bullying dari rekan kerja, tidak ada tekanan-tekanan yang mencakup dengan sara, misalkan agamanya berbeda, misalkan sukunya berbeda, sehingga di dalam melaksanakan pembelajaran terkadang kita tidak begitu maksimal. Kenapa? Karena kita tidak merasa aman, gitu ya. Jadi misalkan kita dari golongan orang biasa nih, gitu ya, dan ketepatan rekan-rekan kerja dari orang-orang yang berada, gitu misalkan, kita tetap berasa aman, mereka tetap welcome, mereka juga melindungi kita. Memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi gitu ya. Selayaknya seorang guru juga ikut serta dalam sebuah organisasi profesi. Di sini ada PGRI, ada kalau di tingkat PAUD ada Himpaudi, di tingkat TK juga ada IGTKA dan lain sebagainya. Memiliki kesempatan dalam berperan dan menetapkan kebijakan pendidikan. Dalam artian kebijakan pendidikan ini di lingkungan lembaga dia bekerja. Mungkin kalau tingkat nasional bisa diutarakan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk jurnal, dan lain sebagainya. Dan sekarang mungkin lebih bebas lagi dengan adanya akun media sosial seperti TikTok, video, Facebook. Kita bisa memberikan peran atau menentukan kebijakan pendidikan, tanda kutip memberikan saran, memberikan kritik dalam hal membangun, gitu ya. Kritik boleh, konsepnya membangun. Karena pada dasarnya kita juga seorang guru, kalaupun kita mengkritik harus ada solutifnya. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Jelas harus seorang guru atau tenaga pendidikan diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan tingkat pendidikannya, baik itu yang sebelumnya belum S1 ke tingkat S1. Kalau sebelumnya sudah S1, mau lanjut ke S2, ya dipersilahkan. Kesempatan ini bisa dilaksanakan atau bisa diterima dalam bentuk izin belajar, dalam bentuk tugas belajar, ataupun dalam bentuk pemberian beasiswa. Nah, ini bahwasanya selain dari perlindungan profesi yang layak diterima oleh tenaga kependidikan ataupun guru, ini banyak kenyataan di lapangan bahwasanya banyak guru yang belum memperoleh perlindungan dalam hal keprofesianan.
keprofesian dia, gitu ya. Banyak guru di luaran sana yang masih tanda kutip dia bekerja sendiri, gitu ya, memberikan layak hidupnya untuk dirinya juga karena usaha sendiri dan lain sebagainya. Yang pertama diantaranya adalah kenyataan di luaran sana bahwasanya penugasan guru yang tidak sesuai dengan bidang keahlian. Ini banyak sekali dilema gitu ya, khususnya di lembaga-lembaga yang non negeri gitu ya, lembaga swasta yang kebanyakan terkadang awalnya itu memberikan atau menerima guru yang terpenting ada guru awalnya. Akan tetapi dengan perkembangan di lembaga tersebut terkadang bidang keahliannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kebanyakan contoh ya, misalkan kita ke pinggir-pinggiran kota gitu ya, yang mana di sana terkadang ada sebuah lembaga yang mana hampir keseluruhannya lulusannya PAI gitu ya, yang juga aneh gitu ya. Ya, memang berdasarkan lembaganya swasta beraliran agama ataupun madrasah saat itu, hampir 90% gurunya mempunyai keahlian atau berijazah PAI, kan juga sesuatu yang agak janggal gitu. Ya dari awal mungkin ada proses rekrutmen yang kurang pas atau kurang benar. Ya mengajar kelas 1, 2 di madrasah ibtidaiyah itu background-nya PAI. Oke, kalau mengajar sejarah Islam, Al-Quran hadis ya baik-baik saja. Tapi mengajar sains, matematika, background-nya PAI kan juga kurang bisa maksimal. Pengangkatan guru, khususnya guru bukan PNS, untuk sebagian besar belum didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan bersama. Ini sekarang sudah tidak gitu ya. Pengangkatan guru ini sekarang sudah ada perjanjian kerja itu ya. Tanda kutip perjanjian yang mana sudah disepakati oleh calon pelamar guru. Dan yang sedikit juga mungkin agak mengganjal, tapi juga itu sebuah komitmen untuk menjadi seorang PNS adalah apa? Siap ditempatkan di mana saja. Gitu ya. Secara administrasi sih baik ya. Dia pegawai negeri yang mana diangkat oleh negara. Berarti negara misalkan itu membutuhkan guru di daerah A, maka si guru tadi itu harus siap ditempatkan. Itu kan secara perjanjiannya kan gitu. Tapi juga dirasa kurang maksimal karena apa? Guru tadi akan berangkat dan jauh dari daerahnya. Sehingga terkadang guru tersebut guru tersebut terkadang harus membutuhkan sebuah penyesuaian baru ya. Lebih-lebih banyak setelah 1-2 tahun banyak guru yang mengajukan perpindahan ke daerah asal dengan berbagai alasan. Pembinaan dan pengembangan profesi serta pembinaan dan pengembangan karir guru yang belum sepenuhnya terjamin. Ini banyak sekali gitu gitu. Pembinaan dan pengembangan profesi. Kebanyakan sekarang guru itu juga selain mengajar juga dibebani dengan administrasi kan. Sekarang juga dalam artian pengembangan profesinya mungkin di situ pengenalan metode-metode pembelajaran, pengenalan strategi yang baru sangat jarang dilaksanakan. Kalaupun ada, biasanya untuk mereka-mereka guru yang sudah pegawai negeri. Adanya pembatasan dan penjumlatan atas aspirasi guru untuk memperjuangkan kemajuan pendidikan secara akademik dan profesional. Tanda kutip ini ya, pembatasan di sini kebanyakan itu ya karena ada unsur politik yang masuk di dalam pendidikan.
Ini yang sangat tidak baik gitu, okay? Jadi kalaupun pendidikan, orang yang berpendidikan tanda kutip guru gitu ya, setidaknya dia lepas dari unsur-unsur politik sehingga dia dalam artian menjadi oposisi yang membangun gitu ya. Jadi oposisi yang memberikan sebuah saran khususnya dalam bidang pendidikan. Yang ke E, pembayaran gaji atau honorarium guru yang tidak wajar. Ini banyak sekali, khususnya lembaga-lembaga swasta, gitu ya, ataupun lembaga negeri tingkat sekolah dasar, gitu ya. Guru 1 bulan dibayar maksimal 300.000, itu kan juga sangat jauh dari kata layak, gitu kan. Tapi karena juga mungkin tingkat pekerjaan yang dicari sulit gitu ya, sehingga banyak guru yang dalam artian menerima dia menjadi tenaga pendidikan dengan tingkat pembayaran yang sangat tidak wajar. Tanda kutip misalkan dalam arti sangat kecil gitu ya, 1 bulan 300.000 gitu kan. Ada yang 1 bulan 150, lebih-lebih kepada pendidikan anak usia dini nih. Ada di sebuah pinggiran nama, enggak usah menyebut nama lembaga nggih. Itu 1 bulan 50.000 gitu ya. Ya untung saja mungkin ya kita beragama Islam, kita ada konsep berkah gitu ya. Jadi meskipun 50.000 kita bisa eksis ataupun sama. Arogansi oknum pemerintahan, masyarakat, orang tua, dan siswa terhadap guru. Ini sering terjadi, gitu ya Bapak Ibu. Ini sering terjadi, lebih-lebih sekarang panjenengan bisa lihat di akun media sosial, gitu ya. Ada orang tua yang mana di situ tanda kutip melaporkan guru karena gurunya tadi tanpa dia sadari telah menyakiti anaknya, gitu ya, dengan niatan mendidik orang tua dengan arogan gitu gitu. Ada siswa yang menantang gurunya gitu ya. Ada sekelompok masyarakat yang gampang keroyokan gitu. Apalagi dengan arogansi pemerintah, bukan pemerintah, oknum gitu ya. Oknum masyarakat yang ketepatan dia bekerja sebagai pegawai pemerintah gitu ya. Jadi seakan dia punya jabatan, dia sewenang-wenang terhadap guru. Dia saat itu lupa, dia menjadi seperti itu juga karena seorang guru. Dia menjadi seorang pejabat karena sebelumnya dia sekolah dan dibesarkan dan disukseskan oleh seorang guru. Gitu ya. Mutasi guru secara tidak adil atau semena-mena ini mungkin tidak terjadi di semua tempat, mungkin gitu ya. Mungkin karena di sini ada perbedaan pendapat antara si guru dengan pemimpinnya gitu. Tapi ada gitu ya kegiatan yang seperti ini, kejadian yang seperti ini yang mana guru itu dimutasi karena kesewenang-wenangan pejabat yang ada. Pengenaan tindakan disiplin terhadap guru karena berbeda pandangan dengan kepala sekolah. Seharusnya menjadi kepala itu kan memberikan apa? Memberikan payung kenyamanan kepada anak buahnya untuk memberikan sebuah pandangan. Karena di dalam sebuah lembaga itu tidak satu otak ya. Di dalam sebuah lembaga ini banyak kepala, banyak pemikiran, banyak ide, yang mana terkadang idenya itu tidak nyaman jika didengarkan. Sehingga terkadang banyak juga kepala lembaga atau kepala sekolah berasa dikritik, tanda kutip kritik yang sangat keras gitu ya. Sehingga dia terkadang memberikan sebuah punishment kepada guru tidak karena indisipliner, tapi karena
tidak sepaham. Guru yang menjadi korban karena bertugas di wilayah konflik atau di tempat sekolah yang rusak. Ini kalaupun di tengah-tengah kota, sekarang sudah sangat jarang, hampir tidak ada. Tapi di sekolah-sekolah yang agak masuk ke desa gitu, guru banyak bertugas di sana atau di daerah konflik, misalkan di perbatasan negara itu juga banyak gitu, sehingga perlu sekali perhatian dari aparat pemerintah terhadap guru-guru tadi. Untuk yang terakhir, bahwasanya adalah kode etik profesi pendidik. Ini perlu dimiliki gitu ya. Pengertiannya, secara pengertian adalah norma yang harus diindahkan atau dilaksanakan oleh setiap anggota profesinya dalam hidupnya di masyarakat, yang berisi tentang petunjuk yang harus dilaksanakan dan larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan. Tujuannya adalah yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi secara umum, khususnya untuk profesi guru adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi guru. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Ini jelas gitu ya. Dalam tanda kutip, dalam artian supaya anggotanya bisa menjaga diri, bisa bekerja dengan baik, sehingga kesejahteraannya terjaga. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota, sehingga ada batasan nih yang tidak bisa dikerjakan, tanda kutip hal yang jelek, dan harus mengerjakan sesuatu yang baik, sehingga guru bisa fokus, tidak pecah-pecah pikirannya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan mutu profesi, sehingga guru tidak gampang untuk berjalan-jalan, gampangannya gitu ya. Sehingga profesinya lebih terjaga, siswa juga lebih tenang, kita bisa mengerjakan gitu ya. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi ini jelas. Nah, kode etik guru di Indonesia diantaranya adalah satu, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena ya kita tinggalnya di Indonesia. Karena dengan adanya Pancasila, kita ini mensatukan banyak sekali suku bangsa yang ada di negara ini. Gitu, okay? Yang mana dari suku-suku tadi juga mempunyai keyakinan yang berbeda, sehingga disatukan untuk menjadikan manusia Indonesia seutuhnya yang mana mempunyai jiwa Pancasila. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Melaksanakan kejujuran, ya bisa. Ya, selanjutnya mempunyai arti melaksanakan sesuai dengan keahlian, sesuai dengan profesinya. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Terkadang ini guru itu juga harus punya akses terhadap apa yang terjadi di siswa, sehingga dia bisa mengarahkan mana yang terbaik untuk siswa. Terkadang hal ini diartikan berbeda karena terkadang akses tanda kutip keinginan yang ingin dicari seorang guru tadi itu mempunyai arti yang kurang baik. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses belajar mengajar. Jangan sampai guru itu sering buat gaduh gitu ya. Guru mengajari demo gitu. Nggak pas juga gitu, harus sesuai dengan
lingkungan akademik gitu ya. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat gitu ya. Dia harus gitu ya, jangan sampai guru itu gampang plera-plero gitu ya. Guru jangan sampai gampang sakit hati, jangan. Guru harus punya hubungan yang baik kepada orang tua, murid, dan masyarakat, khususnya sekitar lembaga pendidikan. Aneh jika seorang guru itu tidak kenal tetangga dari lembaganya. Ya, gitu ya. Jangan ya. Sehingga kesannya guru itu songong nanti endingnya. Nggak boleh. Jadi ya mungkin saat hari raya, mungkin sesama guru bareng-bareng itu silaturahim kepada masyarakat sekitar. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Ini jelas gitu gitu. Jadi bareng-bareng bagaimana sih tingkat keberhasilan mendidik di lembaga itu bisa naik. Bagaimana martabat eh, lingkungan dari sekolahnya itu bisa bisa naik juga. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Jangan sampai sesama guru saling sikut gitu ya, sesama guru saling ngegep, genggengan gitu ya. Tidak boleh, itu tidak diperkenankan. Guru secara bersama-sama memelihara mutu organisasi. Di sini lebih spesifik organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Karena dengan organisasi panjenengan bisa didengarkan oleh orang-orang di atas sana, gitu, oleh para pemerintah atau pejabat. Gitu. Guru memelihara segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Alhamdulillah, ini sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.